ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih meneruskan An-Naba 17, 18 sampai 30. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari Al-Fasl, pasal memisahkan, yang dimaksud hari kiamat. Karena hari kiamat betul-betul memisahkan antara yang syirik dengan yang tauhid, yang muslim dengan yang kafir, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang hak dengan yang batil. Tidak seperti hari ini. Hari ini seolah tidak terpisah. Seorang muslim dengan seorang kafir duduk berdampingan, tidak ada beda. Ahlu sunnah dengan ahlu bidah dari penampakannya tidak jauh berbeda. Nanti akan terlihat betapa bedanya. Yang satu hidup dalam kenikmatan yang luar biasa, yang satu hidup tidak hidup dan tidak mati. Dikatakan tidak mati karena masih bisa merasakan. Dikatakan tidak hidup karena dia tidak bisa apa-apa kecuali merasakan siksaan. Itu perbedaan mencolok antara hak dan batil, antara muslim dan kafir pada hari kiamat. Kana miqata, waktunya sudah miqat, sudah ditentukan waktunya. Tahunnya, tanggalnya, harinya, jamnya, detiknya, Allah sudah catat dan tidak mungkin bergeser. Dan semuanya dirahasiakan oleh Allah kecuali harinya. Kecuali harinya, yaitu hari Jumat. Dan waktunya secara mujmal, ya, waktu duha, di saat orang-orang menggelar dagangannya, di saat orang-orang mulai mencari dunia. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana sangkakala itu ditiup. Kemarin sudah kita bahas tentang peniupan sangkakala. Ada berapa? Ada berapa kemarin? Cuman ada 2, ya. Ada riwayat 3, 4, 5 tidak sahih. Yang sahih cuman ada 2. Tiupan pertama mematikan segala sesuatu yang hidup. Tiupan kedua menghidupkan yang mati. Antara tiupan pertama dan kedua hanya Allah yang tahu berapa lama. Nanti akan ada riwayat tapi tidak sahih. Fatatuna afwaja, lalu kalian datang dengan fauj, jamaknya afwaj, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ini Musa dan umatnya, ini Isa dan umatnya, ini Ibrahim dan umatnya, ini Nuh dan umatnya. Maka yang bingung orang-orang Yahudi, Nasrani sekarang ini, ya. Tentu Nabi Musa tidak tahu, tidak kenal siapa mereka. Kalau Yahudi di zaman Nabi Musa, insya Allah Nabi Musa kenal.
berbondong-bondong sesuai dengan kesesatan mereka masing-masing. Ya. Karena golongan itu ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Wa futihatis sama, dan pada hari itu langit terbuka, langit dibuka. Sekarang ini kan ditutup. Kalau toh dibuka, nggak ada yang tahu. Hari itu ditampakkan. Wa futihatis sama, fakanat abwab jamak dari babun, pintu, pintu-pintu. Terbuka pintu-pintu langit itu. Wa suyiratil jibal, dan gunung-gunung itu dijalankan. Fakanat saraba, maka seperti sarab. Sarab itu sesuatu yang mengalir. Bayangkan ya, gunung berjalan. Dan bukan cuman berjalan, sudah lewat pembahasan dari sudah lewat ya beberapa surat, salah satunya Al-Qari'ah, dihambur-hamburkan seperti bulu, gunung seperti bulu. Keadaan yang sangat dahsyat. Inna jahannama kanat mirsada, dan sesungguhnya jahannam itu mirsad, mengawasi. Jadi antum harus tahu bahwa jahannam, surga, neraka, langit, bumi, semuanya hidup di hadapan Allah, berpihak kepada Allah, taat kepada Allah, maka mengawasi. Jangan dikira itu benda mati. Yang hidup cuma malaikat, manusia, jin, hewan, tumbuhan. Tidak ya. Di mata Allah batu saja hidup. Di mata Allah air dan seterusnya bisa bicara ya. Seluruh makhluk Allah bisa bicara dengan Allah dan taat kepada Allah. Hanya taat itu ada berapa kemarin? Taat itu ada berapa kemarin? Ada dua. Tau'an wa karhan. Taat secara sukarela. Taat secara sukarela. Seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, wali-wali Allah, para ulama. Itu taat kepada Allah secara sukarela. Tidak karhan, tidak terpaksa. Yang taat secara terpaksa siapa? Seluruh makhluk Allah selain manusia dan jin. Terpaksa ya. Sebagian mengatakan selain manusia, jin dan malaikat. Air, gunung, ya nggak ada pilihan. Ya seperti itu. Karhan istilahnya ya. Nggak ada pilihan. Kalau manusia kan punya pilihan, jin punya pilihan. Batu nggak ada pilihan, harus tenggelam di air misalnya, ya kan? Kayu nggak ada pilihan, harus ngambang, ya. Air nggak punya pilihan, harus taat kepada Allah, dia harus cari tempat yang rendah. Ketika air itu dia mencari tempat yang tinggi, berarti dia tidak taat kepada Allah, ya. Kecuali perintah khusus. Seperti api yang membakar Ibrahim waktu itu ada perintah khusus dari Allah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau tidak ada perintah khusus, tentu hangus Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Karena ada perintah khusus dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Walaupun makhluk-makhluk ini ketika ditawari mereka mengatakan kunna ta'i'in,
kami taat dengan sukarela, tapi tetap nggak ada pilihan. Beda dengan manusia dan jin, ada pilihan. Maka manusia yang taat, jin yang taat, manusia yang beriman, jin yang beriman dikasih ganjaran, dikasih pahala surga. Beda dengan makhluk-makhluk itu, taat nggak dapat surga. Sama dengan malaikat, taat nggak dapat surga. Kenapa? Karena nggak ada pilihan. Manusia dan jin, insyaallah ta'ala yang taat akan diganjar, akan diberi pahala, akan diberi surga. Kenapa? Karena ada dua pilihan, tapi dia memilih yang baik, dia memilih taat. Ya. Maka hebat ini. Di sini sebagian ulama, walaupun tidak sepakat ya, tidak ijma, mengatakan orang sabar, orang miskin sabar bagus, orang kaya bersyukur lebih bagus, gitu. Celaka sengsara bersabar bagus, bahagia kaya raya bersyukur lebih bagus, gagal sabar bagus, sukses syukur lebih bagus. Kenapa? Karena ada pilihan. Karena ada pilihan. Dia memilih yang baik. Kalau dia ditakdirkan miskin, tidak punya uang, ya sudah. Ya, dengan kemiskinannya, ya sudah. Ya. Dia memang harus seperti itu, harus sabar. Ya. Kan nggak mungkin orang miskin bisa foya-foya di hotel, mungkin berzina, minum khamr yang mahal-mahal, orang dia miskin. Ya. Alhamdulillah, si miskin ini akhirnya taat. Nah sekarang ada orang kaya raya, uangnya banyak, miliaran, tapi setetes khamr saja dia nggak beli. Kalau dia mau, yang paling mahal bisa. Kalau dia mau, dia bisa berzina dengan siapa saja, yang cantik, tiap malam dan seterusnya, narkoba. Kalau dia mau, uang dia kaya raya, tapi dia nggak lakukan. Ini lebih baik. Ya, tapi sekali lagi ada khilaf dalam hal ini. Mana yang lebih baik? Miskin sabar, apa kaya bersyukur? Karena dua-duanya dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi terus terang takjub. Nabi sendiri takjub. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang muslim. Kenapa? Karena seluruh keadaannya selalu baik. Kaya baik, miskin baik. Sukses baik, gagal baik. Bahagia baik, sengsara baik. Asal syukur apa sabar. Kaya baik kalau dia bersyukur, miskin juga baik kalau dia bersabar. Sukses baik kalau dia bersyukur, gagal baik kalau dia bersabar, dan begitu seterusnya. Nah, karena Nabi tidak mentarjih mana yang lebih baik di antara dua kelompok itu, maka para imam berselisih mana yang lebih baik. Litogina ma'aba, siapa yang diincar, siapa yang terus diawasi oleh Jahannam ini, litogin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa. Dosa terbesar apa? Dosa terbesar apa? Syirik. Ini yang paling diincar tentunya. Syirik pasti, orang musyrik pasti kafir, orang kafir pasti musyrik. Kaidah yang kita harus paham, nggak ada orang kafir nggak musyrik, ya.
Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, semuanya pasti musyrik. Nggak ada orang musyrik yang nggak kafir. Orang musyrik pasti kafir, ya kan? Nabi saja terancam seluruh amalnya hapus, termasuk syahadatnya kalau berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, hapus seluruh amalmu. Itu Nabi terancam, apalagi kita semua. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana, hanya di sana, di Jahannam. Jahannam walaupun tanpa tak marbuta dianggap muannas, maka labithina fiha, bukan fihi. Mereka tinggal di Jahannam itu ahqaba, berabad-abad untuk menunjukkan waktu yang sangat lama. Jika tidak kekal, maka dia pasti mukmin, muslim. Jika dia kafir, yang dimaksud ahqaba adalah kekal selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Kalau tidak kekal, sekali lagi berarti dia muslim, berarti dia mukmin, ya. Walaupun imannya cuman seberat zarrah, debu. Walaupun kebaikan yang dia lakukan di muka bumi itu cuman satu. Apa? Yang dilakukan di muka bumi itu cuman satu. Apa? La ilaha illallah. Itu doang. La ilaha illallah. Itu doang. Ya, sholat belum pernah, puasa belum pernah, zakat boro-boro, haji, jihad, baca Al-Quran. Satu-satunya kebaikan yang pernah dia lakukan di muka bumi selama hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, cuman la ilaha illallah. Ada harapan diampuni dan ada harapan masuk surga. Bahkan ada riwayat tidak di neraka. Terkenal dengan hadis bitokoh. Tokoh itu artinya kartu. Kartu itu cuman isinya la ilaha illallah. Sementara kartu itu dibandingkan dengan 99 gulung catatan. Nabi bicarakan 1400 tahun yang lalu, ya. 1400 tahun yang lalu belum ada buku seperti ini, ya, berlembar-lembar, berjilid-jilid, ya. Kalau ada tulisan di hari itu, biar nyimpennya enak, digulung. Tulisan itu digulung, ya, digulung. Nah, gulungan ini kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang berapa kilometer. Isinya catatan dalam gulungan itu isinya zina, homer, judi, mencuri, dosa semua. Dosa semua, nggak sholat, nggak puasa, satu. Bukan cuma satu gulung, 99 gulung. Kayak apa itu? Ya. Kalah. Diampuni oleh Allah gara-gara satu bitokoh itu. Satu kartu itu. Ya. Dohirnya ini cuma satu orang. Maka tidak boleh hadis ini kita kita jadikan kesimpulan bahwa cukup dengan membaca la ilaha illallah, nggak perlu yang lain. Tentu keliru sekali, ya. Kan banyak yang dosanya kurang dari itu tapi disiksa juga di neraka. Lah ini kok diampuni? Ya terserah Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah betul-betul berkuasa melakukan apapun. Tidak ada yang bisa mengatur diri Allah. Dan tidak boleh sekali lagi kita berkesimpulan cuman la ilaha illallah saja diampuni, gimana saya
Saya sholat udah nggak kehitung ini. Nah, sementara dosa juga jarang, maka kalau sekali-sekali saya dosa pasti diampuni lah. Nah, nggak boleh. Ini bagian dari talbis iblis, tipuan iblis. Itu satu orang. Sementara yang dosanya kurang dari itu disiksa di neraka jutaan. Ini untuk menunjukkan betapa Allah berkuasa melakukan apapun. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin, tidak minum, jadi panas terus. Panas yang belum pernah ada di muka bumi ini. Sehari yang paling panas di muka bumi ini. Berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta derajat Celcius. Ya, kalah. Belum pernah ada di muka bumi panas sepanas api neraka. Wala syaraba, tidak ada minum. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamim. Apa hamim? Air yang mendidih. Bayangkan, udah panas, minumnya air mendidih. Ya. Dingin-dingin saja air mendidih, tentu kita tidak berani, ya kan? Kalau toh paling sedikit-sedikit seruput ya, itu pun pelan-pelan, ya kan? Itu pun nggak mungkin mendidih, mungkin 5 menit, 7 menit setelah mendidih, setelah diangkat, ya kan? Karena kita berada di puncak gunung misalnya. Ini langsung disuruh nenggak habis. Kayak apa rasanya? Rontok isi perutnya. Wa ghassaqa, nanah, cairan yang bau. Inilah makanan minuman ahli neraka. Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal. Kalau kita pakai akal kita barangkali setimpal gimana? Orang cuman zina kok begitu, orang cuman nggak sholat kok begitu, orang cuman mengangkat kepala lebih dulu dari imam, kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Mosok setimpal? Ini mah nggak setimpal, artinya jauh lebih berat daripada perbuatannya. Enggak. Allah Maha tahu. Allah bilang setimpal, ya setimpal, ya setimpal. Karena Allah yang paling tahu. Siapa akan dihukum dengan apa, Allah yang paling tahu. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu dulu tidak berharap hisab. Nggak ada itu hisab-hisab seperti itu. Ya. Nggak ada. Emangnya pernah ada orang mati terus balik lagi, hidup lagi, lalu dia cerita gini. Kalau ada barulah kita percaya. Kan ada yang begitu kan? Nanti rasakan sendiri ya. Ini termasuk di sini. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Mereka tidak berharap, tidak percaya dengan hisab itu. Atau mungkin begitu amat ya, mosok iya cuman makan riba, siapa yang rugi ya? Lagian utang 100 juta, nanti mengembalikannya 100 juta lebih 2 juta, kan dia mau sekali ya. Mosok, dan dia mau, kita mau. Mosok cuman begitu disuruh berenang di sungai darah, mulutnya disumpal dengan batu ya. Ini akal manusia. Sementara yang tadi dalil. Wajib kita yakin dengan dalil.
wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami tulis dengan tulisan. Jadi betul-betul ada tulisannya. Wa kulla syai' menunjukkan tanpa perkecualian. Oh, kalau mati ditulis, ya kan? Kalau jodoh ditulis, kalau rezeki ditulis. Tapi saya ketemu teman SMA dulu di masjid pinggir jalan, mosok begitu doang ditulis. Mosok cuman daun jatuh ditulis, kayak kurang kerjaan Allah. Ya. Wa kulla syai' tanpa terkecuali. Ini syai' nakirah tanpa alif lam. Ini lil istighraq, umum semuanya tanpa perkecualian. Tidak ada yang belum ditulis. Yang besar, yang sedang, yang kecil, semuanya sudah ditulis. Fadhuku falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah, tidak kami tambah kepada kalian ini kecuali azab. Jadi nggak ada istirahat, nggak ada Allah kasihan, nggak ada Allah matikan. Yang ada ditambah azabnya. Orang kafir itu diawali dengan kematian. Saat sakaratul maut luar biasa sakitnya, ketakutan. Nanti masuk ke alam kubur, lebih dahsyat lagi siksanya. Nanti dibangkitkan, lebih dahsyat lagi. Nanti masuk neraka, lebih dahsyat lagi. Di neraka awalnya masih bisa mengadu, masih bisa mengeluh. Lama-lama nggak bisa lagi, diam. Ini kebalikan orang yang beriman. Ya, sakaratul maut senyum. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada yang membisiki, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Gembira dia. Minta, segerakanlah. Ketika rohnya melihat jasadnya sedang diusung menuju liang lahat, dia mengatakan, segerakanlah, cepatlah bawa, cepatlah. Karena ada harapan besar di situ. Kemudian dikubur mendapatkan nikmat kubur. Kemudian di hadapan Allah diampuni, kemudian masuk surga di puncak kenikmatan. Dan di dalam surga lebih nikmat lagi, puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Ya, untuk hadis-hadisnya insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan.